Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1111 yang berjudul Perisai Matahari. Yang mana chapter kali ini ditemani dengan cover color spread yang bertemakan kru topi jerami, Vegapunk, Bonnie, dan Kuma sedang makan kentang goreng di atas kelompok ubur-ubur. Di sana ya, Vegapunk berada di dalam robot kapal selam dan Bonnie menggunakan wujud aslinya, wujud anak-anaknya. Dia makan kentang goreng bersama Nami dan juga Chopper. Nah, chapter kali ini dimulai dengan Mars yang memecahkan penghalang Labopes dan masuk ke dalamnya. Di sana atau di sisi lainnya, pertarungan Zoro melawan Luffy yang berada di Labopes telah selesai. Dan kita bisa melihat Luffy tidak bisa bergerak tetapi dia menolak untuk jatuh. Bro, Luffy pikir dia adalah MC. Dimana melihat itu ya, Jinbe yang berada di sana menggunakan teknik Gyojin karate baru yang disebut Gosenmal Gawara Suto atau 5000 Brick Shot. Yang mana ya teknik itu dilancarkan Jinbe untuk meledakkan Luffy. Lalu setelah itu, dia atau Jinbe ini membawa Zoro bersamanya untuk bertemu dengan yang lainnya, nakama yang lainnya berada. Dan sesaat setelah Jinbe dan Zoro meninggalkan TKP itu, Mars tiba di tempat Luffy berada setelah serangan Jinbe berakhir. Dan kita bisa melihat di sana Luffy kembali ke bentuk manusianya. Yang mana di sana Luffy melaporkan kepada Mars semua yang dia ketahui dan juga mengatakan pesan Vegapunk akan dimulai dalam 6 menit lagi. Dimana mendengar itu ya, Mars memuji Luffy dan terbang menuju laboratorium. Dan di saat yang sama, Luffy mengajukan suatu permintaan kepada Mars tersebut dengan berkata, "Saya ingin meminta Anda untuk mengampuni nyawa kakku." Dimana mendengar itu ya, Mars berkata, mungkin sulit karena aku tidak akan memperhatikan serangga apa yang akan aku injak. Kemudian scene dipotong ke tempat Luffy dan yang lainnya berada. Luffy sangat senang menyapa Dory dan Brogy di sana. Sementara di saat yang sama, Dory dan Brogy bertanya-tanya kepada Luffy kenapa dia tiba-tiba terlihat seperti dewa yang dikenal di kalangan raksasa Elbaf. Tapi Luffy tidak mengerti apa yang mereka bicarakan itu. Lalu di poin berikutnya dikatakan bahwa Sanji sudah menyuruh Dory dan Brogy untuk membawa Luffy ke bagian belakang pulau. Dan kita dapat melihat peta dengan lokasi terkini semua karakter di pulau. Dan kita melihat semua kelompok Mugiwara Ichimi sedang menuju ke kapal bajak laut raksasa yang ada di belakang pulau. Lalu dikatakan juga di poin berikutnya, di mana ini sebagai rencana berikutnya. Sekarang setelah Dory dan Brogy menemukan Luffy, Dory meniupkan trompet untuk menandakan mundurnya semua raksasa di pulau Egghead. Di mana mendengar itu atau melihat aksinya itu, Warkuri menyerang mereka dengan raungan penakluk haki yang sangat kuat. Yang mana raungan Warkuri begitu kuat sehingga mata, topi, pakaian kecuali celana ya daripada Luffy itu, bahkan bekas luka yang ada di dadanya Luffy itu di sana terlempar akibat raungan itu dari tubuhnya. Ya, ini scene komedi ya, scene yang biasa kita temukan dalam film-film kartun. Sementara itu, di sisi lainnya, Brogy kaget melihat apa yang terjadi kepada Luffy. Nah, diketahui kemudiannya haki penakluk Warkuri ini bahkan sampai atau mencapai kapal para marine yang ada di sana, dan tentu beberapa kroco di sana telah pingsan karena hal itu. Lantas setelah itu, kemudiannya Warkuri mengubah dua taringnya menjadi suatu bila yang tajam, dan itu untuk menyerang Luffy. Tetapi sebelum itu terjadi, Dory dan Brogy menggunakan Savile atau bisa dibilang Sunslit untuk memblokir serangan Warkuri itu. Dimana sebagai catatan ya, Savlin bisa dikatakan sebagai seorang legendaris perisai dalam mitologi Nordik yang berdiri di depan matahari melindungi dunia dari panasnya.
Kemudiannya, Dory dan Brogy menggunakan serangan yang disebut Skillja yang bisa dikatakan sebagai pemisahan, di mana serangan itu dilakukan Dory dan Brogy secara bersama-samanya untuk mendorong Warkuri mundur. Lalu, di sisi lainnya, di saat kemudiannya, Saturn menyerang Dory dan Brogy dengan cara meludakkan bola ledakan racun ke arah mereka. Tapi Luffy di saat yang sama menciptakan atau melakukan sesuatu dengan menciptakan tongkat baseball dan kemudiannya bersiap dengan kuda-kudanya lalu memukul bola beracun itu dan mengembalikannya ke para Gorosei itu. Dimana ya bola beracun itu menyebabkan ledakan besar yang menelan Saturn, Warkuri dan juga Jupiter. Kemudian di saat yang sama baik Luffy dan Dory serta Brogy lari di sana saat 3 anggota Gorosei lainnya kembali pulih dari serangan tersebut. Yang mana di sana Luffy berkata, mereka itu tidak menerima kerusakan apapun lagi, mereka pasti abadi. Sementara itu Dory dan Brogy berkata bahwasannya kami belum pernah mendengar ada kekuatan ataupun ras yang bisa melakukan hal itu. Selanjutnya kita melihat montase atau potongan berbagai panel semua kelompok Mugiwara Ichimi sedang menuju kapal raksasa di sana. Dan kelompok Bone tiba lebih dahulu, tetapi mereka melihat wakil Laksamana Pomsky, Guild Tony dan juga Red King menuju mereka di sana. Kemudian scene dipotong kembali menuju Labopes di sana. Mars telah mencapai ruangan tempat Yok berada di dalam laboratorium dan bertanya-tanya kepadanya di mana ruangan siaran Vegapunk berada. Dan scene kembali dipotong menuju tepatnya Kizaru berada. Di sana Kizaru masih terbaring di kapal para Marine dan dia menutupi wajahnya dengan lengannya. Sembari di sana para Kroco Marine mencoba berkata kepadanya seperti ini, Kizaru-san, tolong biarkan kami mengobati lukamu. Namun Kizaru menjawabnya, memang aku terluka, tapi tolong biarkan aku istirahat. Dan kemudian di halaman berikutnya kita melihat para marinir melaporkan sesuatu yang muncul di pantai barat laut Pulau Echet. Dan terlihat para marine itu berkata, laporan masuk, sesuatu yang jauh lebih besar dari raksasa telah muncul di pulau itu. Dan ya, kita bisa melihat robot raksasa kuno berdiri di tengah pulau dikelilingi oleh api. Namun sepertinya api di sana tidak mempengaruhinya. Lalu kemudiannya robot itu menggaumkan suatu kalimat, maaf Joy Boy. Dan ya, chapter berakhir di sini. Dan ya, seperti yang kita ketahui bahwasannya ya One Piece akan bisa dibilang libur 3 minggu dan baru akan kembali pada tanggal 21 April sebagai tanggal resminya. Ya, bisa dibilang 3 minggu lagi kita libur dari per One Piece-an ini. Dan ya, bagaimana menurut kalian?